Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu dan para remaja yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kepada kita semuanya berbagai karena nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan salah satu kewajiban, yaitu salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia di pagi hari ini, untuk bersama-sama kita menimba ilmu dengan taklim pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Haji Miftahul Mahmudi MA. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai umatnya. Marilah kita memperbanyak bersolawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian, namun sebelum taklim kita mulai, mari kita sama-sama awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan yang kedua, mari kita sama-sama berdoa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan yang ketiga, tak lupa pada kesempatan yang baik ini kita doakan dan saling mendoakan jika sekiranya ada di antara saudara kita, keluarga kita, jamaah kita yang pagi hari ini kurang sehat atau dalam keadaan sakit, kita doakan semoga Allah segera angkat penyakitnya untuk mensembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan yang terakhir, sebagaimana seperti biasa, di setiap taklim Ketua DKM selalu mendampingi kita semuanya. Namun pada pagi hari ini beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan taklim ini karena sedang mempersiapkan pernikahan untuk putrinya di pagi hari ini. Mari kita doakan semoga seluruh rangkaian akad nikah pernikahan dari istrinya dari awal dan untuk putrinya dari awal hingga akhir semoga berjalan dengan lancar, baik. Dan kita doakan semoga kedua mempelai dijadikan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan Allah berikan keturunan putra putri yang soleh dan solehah. Ala hadhihi wa kulliyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
Alhamdulillah, Allah izinkan kita hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga hadir dan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini bagi yang indah ini adalah awal pertemuan bermanfaat dan kumpul kita semua surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita hadir di tempat yang mulia ini menjadi sebab yang diampuninya dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan ditutup aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang mulia ini yang biasanya kita mengkaji kitab Ahkam, kita akan membahas tema khusus berkaitan dengan bulan yang sebentar lagi kita akan memasukinya, yaitu bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sudah berada di Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu adalah ashhur, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait bulan-bulan haram. Apa firman Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram itu terhadap diri kalian. Artinya Allah melarang kita ketika berada di bulan-bulan haram itu melakukan kemaksiatan. Bukan berarti di luar bulan haram boleh, di dalam bulan haram nggak boleh. Di semua bulan kita tidak boleh maksiat, lebih-lebih di bulan haram. Kenapa? Karena dosanya berlipat ganda. Kalau dosanya berlipat ganda karena kemaksiatan, maka sebaliknya. Kalau kita beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan di bulan-bulan haram, maka pahala kita pun berlipat ganda. Kalau kita ngadain taklim di bulan Dzulqa'dah seperti ini, lebih besar pahalanya dibanding kita taklim di bulan Syawal. Kita ngaji, kita baca Quran, zikir di bulan-bulan haram, itu pahalanya lebih besar daripada kita melakukan hal-hal yang demikian itu di luar bulan-bulan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya bulan haram yang saya sebutkan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itu min ni'amillah, bagian dari sekian banyak nikmat Allah. Kita ini kalau sudah disebut nikmat Allah, itu selalu yang kita pikirkan kan materi. Kita itu selalu menganggap yang namanya nikmat itu apa? Materi. Kalau kita dapat duit, seneng banget. Ada Pak yang nggak seneng kalau dapat duit? Kalau kehilangan duit kan kesel. Kita ini selalu berpikir bahwa nikmat itu ya materi, duit, rumah, mobil, motor, jabatan. Padahal nikmat itu tidak hanya materi, tapi ada yang sifatnya immateri. Banyak nikmat yang sifatnya immateri, iman Islam itu immateri. Dan termasuk diberikannya kita oleh Allah apa yang disebut dengan ashhurul hurum, bulan-bulan itu di antara nikmat. Kita ini kalau ketemu bulan
Berarti kalau kita senang berarti kita memahami bahwa bulan-bulan haram ini nikmat. Tapi apakah senangnya kita dengan adanya bulan-bulan haram itu sebagaimana senangnya kalau kita dapat duit? Kayaknya sih ya senang sih, cuma nggak terlalu kayak kita dapat duit. Kalau kita dapat duit kan masya Allah semua. Bahkan ada orang itu dapat duit jingkrak. Orangnya jelas. Terima kasih. Bahkan ada orang dapat duit saking banyaknya kaget pingsan mati. Jadi gak jadi menikmati duit, akhirnya istrinya yang menikmati duit. Barangnya mati. Saking apa? Orang kalau udah seneng kebangetan itu gitu. Seneng itu jangan banget, takutnya kebangetan pingsan terus apa? Kalau kita memahami bahwa bulan haram itu adalah anugerah Allah, nikmat Allah, maka kita hendaknya senang. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan yang demikian itu hendaknya mereka senang. Bahkan bisa jadi bukan bisa jadi, bahkan nikmat materi yang berupa diberikannya kita bulan-bulan mulia ini secara value, secara nilai, secara harga itu lebih besar daripada materi. Makanya Allah berfirman huwa khairum mimma yajma. Satu aja. Itu yang namanya nikmat materi dari Allah lebih baik dari materi yang mereka kumpulkan. Kayak intinya Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa bulan-bulan itu bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita, bagian daripada nikmat anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seyogyanya orang yang diberikan nikmat itu senang ketika kita ketemu bulan-bulan haram, dia hendaknya senang. Alhamdulillah besok ini. Ada juga yang tepuk jidat Dzulhijjah lagi, iuran lagi. Ini ada juga. Asal ketemu Dzulhijjah, waduh, ini pasti besok di panitia kurban datang. Buat duit lagi. Ada begitu ada. Dia menganggap bahwa datangnya bulan-bulan haram seperti Dzulhijjah itu adalah kurban. Padahal bulan-bulan haram termasuk Dzulhijjah itu adalah bagian daripada nikmat Allah, anugerah Allah, yang kita kalau tahu betapa besarnya kemuliaan Dzulhijjah, pasti sebagaimana seorang anak kecil yang dia dikasih tahu oleh ibunya bahwa dalam minggu-minggu ini bapaknya akan pulang dari jauh. Ada seorang anak yang tinggal bapaknya berbulan-bulan, bertahun-tahun, bapaknya kata ibunya
sebentar lagi pulang, mungkin minggu-minggu ini. Apa yang dilakukan anak itu? Dia akan duduk di depan pintu nungguin sang bapak datang. Kadang disuruh masuk oleh emaknya enggak mau. Ayo nak masuk rumah, enggak bu, aku pengen nungguin apa? Andai kita tahu keutamaan bulan-bulan mulia ini termasuk Dzulhijjah, maka kita akan seperti anak kecil tadi, selalu menunggu, selalu menanti, selalu berharap agar bulan itu segera datang. Apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Nah, saya lihat di mana-mana temanya begitu Pak. Saya pakai tema itu juga. Yang pertama, di dalam bulan Dzulhijjah itu ada al-ashrul awail. Ada 10 hari pertama yang mulia. Di dalam surah Al-Fajr Allah berfirman, wal fajri wa layalin, demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10. Allah itu punya hak untuk bersumpah dengan makhluk, baik dengan benda maupun dengan waktu. Itu Allah punya hak. Ini dalam Quran itu Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duha, bersumpah dengan bulan, wal qamari idza tala'a, bersumpah dengan bintang wan najmi, kemudian bersumpah dengan buah wa tini wa zaitun. Enak-enak Allah ya. Bersumpah dengan gunung. Tapi kalau kita nggak boleh, kita itu nggak boleh bersumpah dengan selain Allah. Bahkan termasuk bersumpah dengan Rasulullah, demi Rasulullah, nggak sah bersumpah. Terus demi Allah, demi siapa? Biasanya kan gitu Pak ya, kalau kita mau utang kan gitu. Atau dituduh melakukan sesuatu, nggak, oh demi Allah dan Rasul saya nggak perlu demi Rasul. Atau ada yang pakai demi langit dan bumi, wah, biar kuat sumpah. Kalau kita hanya diperbolehkan sumpah dengan Allah, tapi kalau Allah bebas bersumpah dengan apa. Dan menariknya kata para ulama tafsir, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, baik itu benda atau waktu, itu menunjukkan bahwa sang benda dan sang waktu itu mempunyai keutamaan. Tidak apa ya? Kalau bahasa kita tidak asal. Allah itu kalau bersumpah tidak asal. Allah itu ketika bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan bahwa sesuatu itu punya keutamaan. Di sini Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Berarti ada 10 malam yang mempunyai apa? Keutamaan. Itu kesimpulan. Apa yang disebut 10 malam itu yang mempunyai keutamaan itu? Sebagian ulama mengatakan bahwa 10 malam itu adalah al-ashrul awakhir, al-ashrul awail min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat kedua mengatakan al-ashrul awakhir min Ramadan, yang disebut 10 hari, 10 malam yang utama itu adalah 10 hari terakhir bulan apa? Ramadan. Dan ini sebenarnya dua-duanya benar. Dzulhijjah itu keutamaannya di 10 hari pertama. Kalau Ramadan itu 10 keutamaannya
kiat, maka Dzulhijjah itu di 10 hari pertama, kalau di Ramadan di 10 hari terakhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang kita beribadah di dalamnya yang mana pahalanya lebih baik daripada ibadah-ibadah yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi membaca Quran, zikir, sholawat, sholat, sunnah, sedekah yang dilakukan di periode 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu tidak bisa ditandingi pahalanya oleh yang dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Apa termasuk jihad? Kita kan tahu Pak, yang namanya jihad itu berat. Ketika Rasulullah SAW dulu memandangkan jihad, yuk kita perang melawan musuh. Ada yang semangat karena tahu manfaat keutamaan jihad, tapi ada yang takut mati, akhirnya pura-pura sakit. Ya Rasul, saya sakit, nggak usah ikut perang. Ada di mana? Ada. Ya Rasul, saya repot, nggak bisa ikut perang. Oh jadi ada sih, karena takut apa? Takut mati. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditanya, "Ayul amal afdal?" Apakah amal yang paling utama? Nabi menjawab, "Al-iman billah." Iman kepada Allah. Apalagi Rasul al-jihad fi sabilillah. Jihad itu kedudukan pahalanya di bawah iman. Keutamaannya di bawah. Ditanya oleh sahabat Rasulullah, "Ya Rasul, engkau bilang bahwa tidak ada ibadah yang pahalanya bisa menandingi ibadah-ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu bagaimana kalau ada orang yang jihad di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan orang yang membaca Al-Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Lebih besar mana pahalanya? Oh, lebih besar pahalanya orang yang membaca Quran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang dia keluar dari rumahnya dengan jiwa dan hartanya, dia berangkat perang, kemudian dia tidak kembali, hartanya pun tidak kembali, alias syahid. Kecuali orang itu berangkat perang, dia mati syahid, dia bawa hartanya dirampas musuhnya, barulah orang ini pahala jihadnya itu mengalahkan orang yang baca Quran, zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai jihad aja kalah dengan orang yang melakukan amal sepele di 10 hari pertama bulan apa? Dzulhijjah. Maka sampai ada riwayat yang dhaif, tapi gak apa-apa untuk fadhil amal, semangat kita beribadah terasa. Orang ada hadis sahihnya, hadis dhaif itu gak apa-apa diamalkan selama ada backup dari hadis apa? Kan sudah ada hadis sahih yang tadi saya. Sekarang ada hadis dhaif yang isinya begini: siapa yang
puasa siapa yang puasa 1 hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa 1 tahun. Siapa yang sholat malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sama dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Ini motivasi agar kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menjadikan siangnya untuk puasa, menjadikan malamnya untuk apa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah itu pernah ditanya, kalau keutamaan bulan Dzulhijjah itu ada di 10 hari pertama, keutamaan Ramadan itu ada di 10 hari terakhir, maka mana yang lebih utama? Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa di bulan Dzulhijjah itu keutamaannya ada di siang harinya. Siang hari bulan Dzulhijjah lebih utama daripada siang hari di bulan apa? Di 10 hari pertama bulan apa? Di 10 hari terakhir bulan. Malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih baik daripada malam hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat. Ini pendapat bukan hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu riwayat yang sahih adalah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Muhammad bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru siratal madiyah wal baqiyah." Puasa 1 hari saja di hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu keutamaannya, fadilahnya menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan mendatang. Kalau kita bisa puasa 1 hari saja di tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah, karena pada hari itu saudara-saudara kita yang ada di Mekah sana yang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah, maka dosa kita setahun yang lalu dan dosa kita setahun yang akan datang akan apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membahas tentang keutamaan Dzulhijjah yang pertama, di bulan Dzulhijjah ini ada 10 hari yang mulia yang ada di 10 hari pertama. Ini nggak ada kita nyari di bulan Syawal, nggak ada. Dzulqa'dah nggak ada. Muharram nggak ada. Rabiul Awal nggak ada. Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban nggak ada. Makanya kita jangan sampai menyia-nyiakan momentum, Bapak. Semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu benar-benar kita dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Kalau sudah ketemu, ya hendaknya kita senang banget. Jadi letakkan dalam hati kita rasa senang, rasa bahagia. Dan kalau bisa, senangnya kita ketemu dengan Dzulhijjah, apalagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu melebihi senang kita kalau dapat uang. Kalau bisa kayak gitu luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Dzulhijjah begitu utama? Karena di dalam bulan Dzulhijjah itu ada, karena di dalam bulan Dzulhijjah itulah dikerjakan, dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu apa? Nabi bersabda, al-umrah ilal umrah, satu umrah kepada umrah berikutnya, kafaratul lima bain, itu adalah menghapus dosa di antara keduanya.
bulan depan umroh, maka dosa antara bulan ini dengan bulan depan dihapus. Kita umroh bulan tahun ini, tahun depan kita umroh, maka tahun ini dengan tahun depan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada pahala yang layak diberikan untuk yang haji mabrur itu oleh Allah kecuali apa? Haji itu dilaksanakan di bulan al-hajju asyhurun ma'lumat. Gak bisa begitu. Haji itu kita laksanakan di luar bulan Dzulhijjah. Ada orang bulan Rabiul Awal ke Mekah. Ngapain ke Mekah, Pak? Mau haji, nggak bisa ya? Bisa aja kita berangkat ke Arafah, tapi kan nilainya bukan wukuf. Bulan Rabiul Awal kita mengerjakan ritual sebagaimana haji. Kita pergi ke Arafah, di situ ke apa itu? Mana? Sebelum ke Mina. Mana lagi Pak? Musdalifah, ambil batu, kemudian ke Mina. Kita melempar-lempar aja di Jamal. Habis itu kita tawaf ifadah. Maka itu tidak bernilai haji karena tidak dilakukan di bulan haji, tidak dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, hanya bisa dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Maka orang yang gagal hajinya tahun ini, maka dia harus mengulang di tahun itu. Kalau kita nggak bisa umroh bulan ini, bulan depan. Nggak bisa umroh minggu ini, minggu depan. Tapi kalau haji hanya dilaksanakan di bulan apa? Dzulhijjah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah begitu utama karena di dalam bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan sholat Idul Adha. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama besar Syekh Zakaria Al-Ansari itu mengatakan bahwa sholat sunnah itu ada dua jenis. Ada yang sunnah, di sholat sunnah itu ada yang dianjurkan berjamaah, ada yang tidak dianjurkan berjamaah. Ada yang pahalanya besar kalau berjamaah, ada yang pahalanya besar kalau nggak berjamaah. Maka dari dua jenis sholat sunnah ini, yang paling utama adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Apa saja sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah? Sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat minta hujan istisqa, sholat tarawih. Ini sholat-sholat yang disunahkan apa? Berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Kalau kita laksanakan berjamaah, pahalanya bisa. Dari sholat-sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu yang paling utama adalah sholat sunnah hari raya. Sholat sunnah hari raya itu paling utama. Dan disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyiatul Jamal, bahwa dari sholat sunnah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang paling utama adalah sholat sunnah Idul Adha. Kenapa? Karena Allah yang langsung memerintahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Tauhid, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau atau kalian nikmat yang begitu banyak. Fasholli li rabbi, maka sholatlah karena Tuhan. Apa yang dimaksud sholat di sini? Sholat sunnah Idul Adha, sholat
sholat sunnah hari raya, sholat hari raya, wanhar dan berkurban. Enggak, kata seorang ulama besar Syekh Sulaiman Jamal, beliau mengatakan bahwa tadi kan disebutkan bahwa dari semua sholat sunnah itu yang paling tinggi stratanya sholat sunnah hari raya paling tinggi. Mau Idul Fitri ada itu paling tinggi. Dan dari sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang lebih tinggi adalah sholat sunnah apa? Idul Adha. Maka jangan sampai kita nggak sholat sunnah Idul Adha, karena lebih tinggi. Cuma kan biasanya orang yang dikejar-kejar kan sholat sunnah hari raya Idul Fitri. Bahkan ada yang sampai salah paham atau pahamnya salah, saya nggak tahu. Kalau salah paham itu masih nggak masalah, tapi kalau paham salah itu yang repot. Kalau salah paham itu masih bisa dibenarkan. Orang kalau salah paham itu masih bisa dilurus. Tapi kalau pahamnya salah, wah ini susah diluruskan. Orang Jawa angel, karena emang udah apa? Bahkan bisa jadi dia mengambil orang untuk ikut apa? Salah seperti di sini. Tapi jika paham salah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita orang itu pulang kampung lebaran. Dia berangkat, dia malam takbiran dengan harapan bisa sholat Id. Akhirnya dia si Malakam, kalau dia mampir, kitanya sudah masuk waktu subuh. Kalau dia mampir di rest area atau masjid untuk sholat subuh, maka otomatis nanti sholat Idnya tiga. Orang kalau mampir kan tidak cukup hanya sholat, buang air kecil lah. Akhirnya dia memutuskan untuk kita sholat subuh supaya bisa dapat sholat apa? Nah ini yang salah. Sholat itu bagaimanapun statusnya adalah sunnah. Sholat subuh itu statusnya wajib, yang harus dikorbankan itu harusnya apa? Sunnah. Ini malah wajib yang dikorbankan demi mendapatkan apa? Subuh. Salah. Ini namanya salah paham, atau malah pahamnya salah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Dzulhijjah begitu utama karena di dalam bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Dan itu adalah pelaksanaan daripada firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu adalah artinya dan berkorban, dan menyembelihlah engkau hewan kurban. Jadi Allah perintahkan, dan ini benar-benar dikerjakan oleh Rasulullah. Kata Sayyidina Anas, "Wahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini aqrani dzabahahuma biyadihi." Nabi itu setiap Idul Adha beliau berkorban dengan 2 ekor kambing kibas yang gemuk, yang bagus bulunya, yang punya 2 tanduk. Namun walaupun demikian, Nabi itu selalu menyembelih kambing. Para ulama itu menyimpulkan begini,
Lagi-lagi ini apa? Pendapat. Kalau dia pendapat itu boleh diterima, boleh tidak? Karena ini apa? Pendapat. Nanti ada pendapat lain, enggak? Yang bagus itu pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Ada satu pendapat yang di dalam ditulis dalam kitab Bukhari bukan ini. Jadi kalau sudah namanya pendapat, sebagaimana Imam Malik sampaikan, kalau pendapatku boleh diterima, boleh diterima. Tapi kalau pendapatnya yang ada di sampingku sambil menunjuk kakak Nabi, itu yang nggak bisa diterima. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Nggak bisa kita di bulan lain. Bahkan ada satu riwayat sepulang sholat Id, Nabi itu melihat ada kambing yang tersembelih. Sepulang sholat Idul Adha, Nabi melihat ada kambing yang sudah tersembelih. Nabi itu kalau sholat Id antara jalan berangkat dengan jalan pulang kan berbeda. Nabi jalan berangkat dengan jalan pulang berbeda. Dan Nabi itu kalau sholat Id jalan kan. Dan tempat sholat Idnya Rasulullah itu dengan rumahnya Nabi itu sekitar 1 kilometer, yang sekarang menjadi Masjid Roma. Ada nggak Pak di sini jamaah yang rumahnya dengan masjid jaraknya 1 kilometer? Ada ya? Kayaknya nggak ada juga. Lumayan 1 kilometer jauh juga. Kayaknya saya doang yang paling jauh. Tapi saya naik motor, jalan kaki ya nggak nyampe-nyampe. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi melihat ada kambing yang sudah tersembelih. Nabi nanya, ini kambing siapa ini? Kemudian seorang sahabat menjawab, saya ya Rasulullah. Loh, kapan kamu menyembelihnya? Tadi setelah sholat subuh. Kenapa kamu sembelih setelah subuh? Karena saya ingin menjadi orang yang pertama menyembelih kurban. Jadi paham sahabat ini, kalau ibadah yang baik itu yang awal-awal, sholat di awal, soft di awal. Jadi pokoknya yang dipahaminya bahwa ibadah itu yang baik itu apa? Di awal. Dia menghitungnya hari. Ternyata Nabi bilang, oh itu kambing nggak sah untuk dijadikan kurban. Bukan masalah tidak cukup syarat, tapi waktunya belum saat apa? Waktu penyembelihannya belum apa? Waktu penyembelih belum waktunya, kira-kira gitu. Kamu itu kalau mau menyembelih hewan kurban, ya setelah sholat Id. Maka ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau di tempat itu tidak dilaksanakan sholat atau tidak ada sholat? Ya pokoknya kira-kira dilaksanakan sekitar jarak 2 rakaat yang paling ringan dan 2 khutbah yang paling ringan. Intinya kalau mau menyembelih hewan kurban, kalau tidak melaksanakan sholat Id itu ya 15 menit dari waktu isya, dari waktu duha. 15 menit dari waktu apa? Dari waktu duha. Setelah matahari naik 1 komplek, 15 menit berikutnya barulah kita boleh menyembelih hewan apa? Tapi kalau dilaksanakan sholat Id kan ada sholat Id, ada khutbah. Setidaknya kan nggak mungkin sholat Id dan khutbah hanya dilaksanakan 15 menit. Di sini berapa menit? Belum sambutan panitia. Ada masjid itu Pak, mau sholat Id itu ada sambutan panitia, sambutan ketua DKM, sambutan ketua RT. Semua sambutan ini Pak. Nanti sambutan dewan. Mau sholat Id banyak banget sambutan. Sholatnya kapan? Sambutan cukup ketua panitia. Secepat mungkin. Kalau sambutan jangan lama-lama.
bisa laporan global aja. Nggak usah laporan dapat masuk sapi harga sekian, ukuran sekian, wah jenisnya kayak gini, wah banyak. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu selalu berkurban setiap tahun. Bahkan tidak 1-2 ekor. Nabi itu kurban 2 ekor. Dan Nabi itu sampai bilang begini, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna shalah. Siapa yang punya uang lebih, rezeki yang banyak, kok dia pelit tidak mau kurban, fala yaqrabanna shalah, maka tidak usah orang itu ikut sholat bersama kami di musola. Gak usah ikut sholat Id. Di orang kaya, duitnya banyak, tabungan banyak, kok gak mau kurban? Kata Nabi, gak usah ikut sholat apa? Apa artinya Idul Adha begitu? Idul Adha itu hanya milik orang-orang yang punya rezeki yang mau berkurban, dan milik orang miskin yang tidak punya rezeki untuk berkurban, sehingga mereka dapat daging kurban. Hanya itu untuk hari raya kurban itu hanya milik 2 orang. Pertama, orang yang punya rezeki sehingga dia bisa menyembelih sapi, menyembelih kambing, atau milik orang miskin yang mana dia jarang makan daging, hari itu dia makan. Sampai dalam agama kita itu dikasih hari Tasyrik. Tasyrik itu hari orang dulu itu, tasyrik itu artinya kan jemur daging. Kalau orang dulu daging dijemur, diiris-iris, didendeng. Dan itu adalah kesenangan atau kebiasaan ibunya Rasulullah, yaitu Siti Aminah. Siti Aminah itu senang jemur apa? Jemur daging. Kalau di Arab kan yang panas ya, kita jemur pagi hari, siang, sore udah kering. Kalau di kita ya coba aja, pagi jemur daging, insya Allah sorenya apa? Hilang. Nah iya, coba aja taruh daging di depan rumah, kambing diiris-iris, jemur di depan. Insya Allah sorenya apa? Habis, hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara keutamaan bulan Dzulhijjah, sehingga bulan Dzulhijjah begitu istimewa, begitu berarti, begitu dinanti. Kalau kita sudah tahu keutamaan Dzulhijjah, maka kita akan kangen dengan bulan apa? Dzulhijjah. Ketika ketemu kita akan sangat gembira, dan ketika kita berpisah kita akan sedih. Ada orang mau Dzulhijjah itu biasa-biasa aja, ketemu bulan Dzulhijjah ya biasa-biasa aja. Berpisah dengan bulan Dzulhijjah ya biasa-biasa. Berarti orang ini tidak tahu keutamaan bulan Dzulhijjah, dan dia tidak menganggap bahwa bulan Dzulhijjah itu bagian daripada nikmat Allah yang begitu besar. Bisa jadi bulan Dzulhijjah itu dibandingkan rumah yang kita punya, mobil yang kita punya, uang yang kita punya, itu lebih berharga dari sana. Baik, cukup. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang ingin bertanya, Pak, Bu? Dari ibu-ibu ada, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
begini Ustaz, di era kekinian itu kan orang, khususnya orang-orang mampu dan yang golongan menengah ke atas lah ya, cenderung berkorbannya kebanyakan sapi ketimbang kambing ya. Apalagi sekarang kan udah menjadi tren ya, ada urunan sapi untuk 7 orang ya, secara kolektif gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya Pak, di dalam surat fikih itu mana yang lebih utama, berkorban dengan sapi apa dengan kambing gitu. Kalau umpamanya dengan sapi itu kan waktu zaman Nabi Ibrahim juga mungkin dia memilih sapi ketimbang kambing itu Pak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya saya sampaikan tadi, kalau kita membaca di matan takdim kitabnya Fathul Qorib tulis dari Abu Syuja, katakan di situ bahwa urutan keutamaan dalam menyembelih kurban itu yang pertama beliau melihat dari ukuran. Jadi pertama itu adalah unta, kedua sapi, ketiga kambing. Tapi ada ulama lain mengatakan bahwa yang paling utama itu kambing, karena Nabi mencontohkannya begitu. Di zaman Nabi ada unta, tapi kenapa beliau korbannya kambing? Dan selalu kambing. Makanya di sini terjadi perbedaan pendapat. Dan makanya saya bilang ini pendapat, bukan yang menentukan utama ini bukan Nabi, ini hanya pendapat para ulama. Sehingga ya kembali kepada kita, kecenderungannya apa? Saya mah senangnya sapi, ya udah nggak apa-apa. Saya senangnya kambing. Kalau sapi kan bareng-bareng Pak, kalau kambing kan sendirian. Kalau sapi namanya naik bis Pak. Kalau kambing kan naik mobil pribadi. Ya terserah ya kan. Jadi itu kembali ke kita. Nah, intinya apakah yang paling utama itu kambing atau unta atau sapi? Ini para ulama tidak satu suara, tidak satu pendapat. Ada yang mengatakan lebih utama kambing karena itu yang Nabi mencontohkannya begitu. Ada yang mengatakan oh yang lebih utama itu sapi karena secara ukuran lebih besar daripada apa? Kambing. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat sehingga saya kira bebas-bebas saja, tergantung selera. Kambing mau sapi juga silahkan. Jelas ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa hanya satu pendapat yang mengatakan bahwa yang lebih utama ini. Ada 2 pendapat. Kembali kepada kita, mau cenderung yang mana? Ada orang, saya senangnya sapi ya, masalah. Ada yang bilang, saya punya kambing Pak, ya silakan, nggak masalah. Jadi ini bukan hadis Nabi. Terkait mana yang lebih utama ini tidak berasal dari sabda Nabi, sehingga orang itu bebas untuk berbeda pendapat. Jelas ya? Jadi silakan mau sapi mau kambing juga silakan, nggak masalah. Artinya ya kalau kita mau mengambil pendapat Al-Imam Abu Syuja berarti sapi, atau pendapat ulama yang lain yang memperberatkan bahwa Nabi mencontohkannya kambing bukan salah. Ada orang itu pokoknya kambing kayak Nabi, gibas itu. Ada yang gitu. Ada yang bilang kan di zaman Nabi kambing pilihannya cuma gibas. Sekarang di Indonesia kan kambing banyak banget jenisnya. Kayak tawa yang gede banget. Bebas, saya kira ini nggak ada ketentuan secara paten bahwa ini yang paling baik dibanding ini. Ini hanya pendapat. Dan saya ulangi lagi, kalau masih pendapat maka tidak masalah satu dengan yang lain apa berbeda. Ini hanya tergantung selera aja. Makasih. Ya.
Kalau musibah, kesedihan itu apakah termasuk ke dalam nikmat yang imateri? Bukan berarti kebahagiaan saja, tapi kalau kita sedih, kemudian musibah, lagi apakah masuk ke dalam tadi nikmat imateri? Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan, tantangannya kan tidak terlalu berat karena setannya udah diikat. Kemudian puasanya bareng-bareng seluruh dunia. Tapi ketika memasuki bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, tantangan bagi kita itu kan setannya sudah dilepas, berarti lebih berat tantangannya dari tantangan ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian apakah berbanding lurus antara pengetahuan agama dan tantangan daripada melaksanakan ibadah? Maka Allah memberikan bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang haram dalam bulan-bulan tertentu, termasuk di bulan suci Dzulhijjah. Terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah musibah sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita itu bagian daripada nikmat? Bisa masuk kategori ini, bahkan itu bagian ini. Kenapa Bapak Ibu? Kita kan sudah membahas melalui kajian kitab hikam bahwa di balik Allah itu memberikan musibah, Allah kemudian memberikan kepada kita anugerah. Orang dikasih sakit, kemudian dia ridho dengan sakitnya, maka dosanya diampuni. Ampunan atas dosa itu nikmat atau bukan? Nikmat kan? Ampunan dosa itu kan orang dimaafkan oleh Allah atas kesalahan-kesalahannya, itu kan nikmat. Nikmat. Maka orang ketika dikasih ujian, jangan melihat ujian, tapi melihat apa yang ada di balik apa? Ujian. Kalau kita fokus dengan ujiannya, yang ada ya ngeluh. Tapi kalau kita melihat, ma yusibu musliman min nasabin wala wasabin wala amin wala adza wala muslim illa kafarallahu biha min khotoyahu. Nabi bersabda, tidaklah menimpa orang muslim berupa sakit, capek, lelah, sedih dan sebagainya, kemudian dia ridho dengan semua itu, melainkan Allah akan menghapus dosa. Jadi kalau kita dikasih ujian oleh Allah, lihat di balik ujian itu, kalau kita sabar kita dapat ampun. Maka musibah itu yang bisa masuk kategori apa? Nikmat. Karena di balik musibah itu Allah berikan kepada kita anugerah berupa Al-Quran. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadapi apa yang Allah berikan itu kan tergantung sudut pandang kita. Kalau yang dilihat terasa nggak enaknya, yang difokuskan adalah rasa pahitnya, ya kita ngeluh. Tapi kan inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Yang kita lihat kemudahan, ya memang yang namanya sakit gigi itu gak enak. Tapi kalau saya sabar itu atas sakit gigi ini, Allah ampuni dosa saya. Alhamdulillah dosanya diampuni. Banyak Pak, orang soleh itu kalau sakit itu dia bukannya ngeluh, malah
dosanya berkurang. Nabi yang bilang. Kalau ini nggak bisa dibantah, Nabi yang ngomong. Nabi Muhammad kan bilang begitu. Selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait bulan-bulan mulia ini adalah di antara anugerah yang Allah berikan kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Makanya saya pernah sampaikan ada riwayat yang tidak salah ditulis oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Nabi Musa itu pernah berdoa, Allahumma ja'alni ummata Ahmad. Ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Kenapa? Karena begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya ya Ashhurul Hurum, bulan-bulan Arab. Makanya disebutkan di dalam kitab Taurat yang dibaca oleh Nabi Musa itu ada umat yang amalnya sedikit tapi pahalanya berlipat. Amalnya kecil, pahalanya besar. Umat dulu untuk mendapatkan pahala besar, amalnya harus besar. Kalau kita enggak, umat Islam ini, kita akan besar pahalanya walaupun amalnya kecil kalau momentumnya pas. Momentumnya pas. Kalau kita tahu kapan melakukan ibadah, baik sholat di awal malam, sholat sunnah dengan di akhir malam, pahalanya besar di akhir malam. Sama-sama baca Quran di bulan Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah dengan di awal Dzulqa'dah, ya tentu lebih besar pahala di awal Dzulhijjah. Apakah tadi ini bagian daripada apa namanya itu? Ya kita ini kan banyak digoda setan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan itu setiap kita bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah itu kesel. Kenapa? Karena dia sudah mengajak mereka kepada kemaksiatan, kemudian dosa-dosa kemaksiatan itu apa? Terhapus. Ya, kalau ada orang beristighfar, bertobat kepada Allah, itu setan keselnya minta ampun. Tapi kalau ada orang yang tidak mau bertobat, beristighfar kepada Allah, itu senang banget setan. Maka kalau tadi pertanyaannya demikian, maka jawaban saya adalah bulan-bulan haram itu termasuk bulan Ramadan maupun bukan haram, itu adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ungkapan begini, kita ini harus berterima kasih kepada Allah lahir menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena begitu banyak bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita meminta. Sekarang tinggal ketikin aja udah ketemu Dzulhijjah penting, ketemu bulan Ramadan penting, tinggal mentar penting aja. Tinggal kita itu belajar, tinggal kita itu ngaji sehingga kita tahu kapan momentum di mana kalau kita melakukan amal sedikit pahalanya besar. Jelas Bapak Ibu? Kira-kira gitu Ustaz. Jadi demikian. Tadi disebutkan terkait setannya, memang kalau Ramadan itu setan dari kalangan jin itu lebih kuat, sehingga kita bebas dari bisikan-bisikan setan dari kalangan jin. Cuman kan masalahnya ada setan yang gak dibelenggu, setan dari kalangan manusia. Mereka bikin program macam-macam, bikin program YouTube, bikin program Facebook, bikin program WhatsApp, bikin program TikTok, sehingga sebenarnya setan dari kalangan jin sekarang itu nggak terlalu banyak menggoda. Kenapa? Karena manusia lebih banyak menggoda.
tugas mereka sudah diambil alih oleh setan dari kalangan manusia. Makanya Nabi Muhammad terakhir sebelum pernah bilang kepada Abu Darda, ya Abu Darda, hal ta'awatta minasyayatil jin wal ins. Abu Darda, kamu sudah minta perlindungan kepada Allah atau belum dari godaan setan dari kalangan jin dan manusia? Kaget Abu Darda, ya Rasul, apakah ada setan dari kalangan apa? Manusia? Kalau saya setan itu ya jin. Kalau kau bilang ada setan dari kalangan manusia, ada. Wa asyaddu, itu setan dari kalangan manusia lebih berat untuk kita hadapi dibandingkan setan dari kalangan apa? Jadi setan-setan kepala hitam itu Pak, itu jauh lebih sukar untuk kita hadapi dibandingkan setan yang kita tidak melihat. Makanya ada ulama mengatakan kalau setan dari sahabat atau ulama saya, kalau setan dari kalangan jin kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim lari kuat. Kita azan Allahu akbar lari dia, kita enggak kuat. Tapi kalau setan dari kalangan manusia kita baca ta'awudz dia fasih. Dan kita azan dia malah ngikutin. Benar ya? Baik, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bulan Dzulhijjah yang insyaallah seminggu lagi kita akan memasuki qadar bulan. Kita bisa memanfaatkan momentum Dzulhijjah itu dengan berbanyak amal di dalam. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada diri kita sehingga kita bisa maksimal ibadah di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah insyaallah. Bersyukur dan amin alaihi wa sallam wa yukafiru mazidah ya rabbana alhamdulillah syukur kami bagi jalan karim wa subhanahu wa sallam mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bayyina wa alif baina rabbana la tusiku wa rahmatik haditana wa habna min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata al-abrar aziz ya rabbal alamin subhanallahi wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum.